sudut. Oke, silakan video ini dapat diputar pada Android dan PC laptop tentunya. Silakan disiapkan segala sesuatunya. Apabila memerlukan beberapa potretan dari video pembelajaran ini mengenai garis dan sudut pada materi kedua ini khusus tentang kedudukan dari dua garis atau posisi dari dua garis. Kita buat ilustrasi berikut sedemikian rupa supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah. Harapan kita supaya lebih mudah dipahamin, karena benda ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing. Kita ambil ilustrasi sebagai balok ya. Di dalam balok ini ada beberapa garis yang berpotongan, bersilangan juga ada, yang sejajar juga ada. Nah, baik, kita mulai. Kita misalkan sebuah garis, kita gambarkan searah dengan rusuk yang paling bawah, di sisi paling bawah. Misalkan garis L, dan garis lain kita buat sejajar dengan rusuk yang tegap. Misalkan kita beri nama garis K. Kita lihat kalau garis ini, kedua garis ini digambar pada rusuk-rusuk balok, maka kedua garis L dan K akan saling berpotongan. Nah, perpotongannya inilah disebut sebagai titik potong ya. Jadi di dalam garis kita sebut sebagai titik potong. Tetapi di dalam bidang kita sebut sebagai titik pojok. Oke. Nah, jadi ada titik potong dari kedua garis yang saling berpotongan. Kalau saling sejajar, tentu saja tidak ada titik temu atau tidak akan pernah berpotongan. Oke. Nah, garis berikut yang kita gambar juga searah dengan rusuk kubus yang paling atas. Misalkan kita namai dengan garis P. Oke. Nah, terlihat garis P berpotongan dengan garis K. Itu terlihat pada gambar. Yang sebenarnya garis P dan garis K tidak berpotongan. Kenapa tidak berpotongan? Karena bukan dalam satu bidang sisi. Jadi garis P bersilangan dengan garis K, juga bersilangan dengan garis L ya. Jadi supaya dibedakan antara yang berpotongan dengan yang bersilangan. Berpotongan ketika kedua garis itu berada dalam satu bidang. Oke. Ketika berada dalam satu bidang sisi tentunya ya. Nah, sedangkan jika kedua garis tersebut berada di dalam bidang yang berbeda, maka disebut bersilangan. Nah, perhatikan sisi balok bagian atas.
itu akan kita gambar 2 garis ya. Nah, jadi di sini garis L disebut bersilangan dan tidak terletak dalam satu bidang sisi. Oke. Bidang sisi atas akan kita gambar 2 buah garis di dalam satu bidang sisi. Yang pertama garis N dan yang kedua adalah garis M. Apakah garis N dan garis M berpotongan? Ya, karena garis M dan garis N berada dalam satu bidang sisi. Jadi ada titik potong. Ya, jadi bedakan antara yang sejajar dan yang saling berpotongan dan yang saling bersilangan. Oke. Kalau di sini yang sejajar Bapak kira itu gampang dicari. Jadi sepasang itu masing-masing bidang sisi ada 2 garis yang saling sejajar. Oke. Nah, yang berikut mengenai sifat dari garis yang sejajar. Nah, kembali kita lihat balok tersebut. Dalam hal ini ada banyak garis-garis yang sejajar. Kita gambarkan salah satu garis, bukan ruas garis ya, tetapi garis. Garis itu ujung atas dan ujung bawah mempunyai tanda panah. Itu disebut garis. Sedangkan ruas garis tidak ada tanda panah. Oke. Nah, sama dengan ruas, misalnya kita sebut ruas bambu. Jadi ruas bambu itu adalah potongan-potongan bambu. Jadi terbatas dia, terpotong. Sama dengan ruas garis, terbatas, terpotong. Beda dengan garis. Garis tidak ada batasnya karena kedua ujungnya mempunyai tanda panah. Kita sebut sebagai garis P, dan garis lain yang sejajar dengan garis P kita sebut garis Q. Perhatikan, garis Q dan garis P adalah 2 buah garis yang sejajar dan terletak pada satu bidang sisi yang sebelah kanan dari balok. Oke ya. Nah, kita gambarkan satu garis lain. Nah, misalkan garis S. Garis S diketahui sejajar dengan P. Nah, jika S sejajar dengan P, maka S juga akan sejajar dengan Q. Karena P dengan Q adalah saling sejajar. Oke. Nah, kemudian garis P sejajar dengan garis S dan garis S sejajar dengan garis Q, sehingga garis Q sejajar dengan garis P. Dan berlaku bolak-balik ya, berlaku sebaliknya. Ya. Misalkan kita gambar satu garis lain di bidang yang lain. Misalkan kita sebut sebagai garis R. Nah, pertanyaannya, apakah garis R sejajar dengan garis P? Jawabnya adalah ya. Kalau garis R sejajar dengan garis P, sedangkan garis P sejajar dengan garis S, maka R akan sejajar juga dengan garis S. Juga
R akan sejajar juga dengan garis Q, dan berlaku sebaliknya. Oke. Nah, ciri khas garis yang sejajar tidak akan pernah bertemu. Sepanjang garis tidak akan pernah berpotongan. Itu menjadi ciri khas atau menjadi sifat dari garis sejajar. Nah, sifat yang lain, misalkan kita gambar satu garis, kita sebut sebagai garis T. Nah, jika garis T memotong garis Q, maka T juga akan memotong S. Kenapa? Nah, karena Q sejajar dengan S, sejajar dengan R. Oke. Jadi garis T sejajar dengan S, garis T memotong garis Q, memotong garis S, dan memotong garis P. Tetapi garis T tidak akan pernah memotong garis R. Diperhatikan ya. Walaupun ini garis T, kalau kita perpanjang seakan-akan memotong garis R. Padahal tidak. Jadi garis itu berpotongan. Di sini terlihat garis T, garis P, garis Q, dan garis S adalah dalam satu bidang sisi. Jadi seandainya bidang sisi balok sebelah kanan kita perpanjang ke atas dan ke bawah, maka akan memuat garis T, P, Q, dan S. Tetapi tidak akan memuat garis R, karena garis R ada di sisi atas, sedangkan T, P, Q, dan S ada di sisi paling kanan. Oke ya. Nah, jadi garis T tidak akan pernah bertemu dengan garis R karena letaknya di dua sisi yang berbeda. Oke. Sehingga garis T tidak akan memotong garis R, tetapi garis T akan menyilang garis R. Itu yang kita dapatkan pada gambar balok ini. Oke. Nah, jadi pada benda ruang, pada bangun ruang, garis-garis yang berpotongan hanya terjadi pada satu bidang sisi, ya, hanya terjadi pada satu bidang sisi. Juga pada satu bidang sisi kemungkinan bisa menembus, ya, bisa menembus, kecuali bidang tersebut berpotongan, ya, berpotongan. Jadi garis yang ada dalam perpotongan tersebut bisa saling berpotongan. Oke. Kita lihat di sini garis R tidak berada dalam satu bidang sisi, ya. Oke. Kemudian dapat disimpulkan, kita ambil kesimpulan bahwa pada suatu bidang, ya, jadi pada suatu bidang, sebut suatu bidang, di dalam satu bidang akan terjadi jika garis Q sejajar dengan garis S dan S sejajar dengan garis P, maka suatu garis yang digambarkan yang memotong Q
akan juga memotong garis S dan juga garis V. Dengan kata lain, dengan kata singkat, jika ketiga garis dipotong oleh jika ketiga garis saling sejajar dan salah satunya dipotong oleh garis lain, maka ketiga garis tersebut juga akan dipotong oleh garis lain tersebut. Ya. Ini pemahaman ya, pemahaman. Ya. Ya. Untuk video kali ini cukup singkat dulu. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Silakan diulang-ulang dan dilihat di buku paket karena ini verbal dan harus dipraktekin. Kalau mungkin dipraktekin, paling tidak mengulang-ulang video ini dan mengulang-ulang di dalam buku paket kelas 7. Oke. Nah, silakan masuk ke dalam classroom masing-masing. Kita akan coba untuk latihan supaya memantapkan pemahaman yang ada. Ya. Cukup sekian dari Bapak. Video singkat PJJ ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedikit tapi harus dipahami benar dan diulang-ulang. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang tepat.